Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Hari ini kita memasuki hadis yang ke-35 dan hadisnya cukup panjang, dan kita memohon kepada Allah agar Allah memudahkan untuk kita bisa belajar, dan kita memohon kepada Allah agar apa yang kita dapatkan di pagi hari ini dapat kita amalkan. Karena ini subhanallah, hari ini kita belajar sebuah amalan yang mana amalan tersebut adalah amalan yang biasa kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita baca bersama-sama hadis yang ke-35. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru ولا يبيع بعضكم على بعض ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Masya Allah, ini hadis yang cukup bagus sekali menurut saya, karena subhanallah hadis ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sejatinya kita semuanya adalah bersaudara. Kita semuanya adalah bersaudara. Kita semuanya adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam, dan sesungguhnya sesama saudara harus mengetahui apa yang wajib bagi dirinya dan apa yang ia harus jauhi dari apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Baik, kita masuk ke salah satu poin ya. Dan yang pertama adalah kita lihat siapa perawi hadis ini. Perawi hadisnya adalah Abu Hurairah, dan insyaallah kita sudah tahu ya, sudah pernah membahas ya, dari hadis 1 sampai hadis ke-34. Coba cek ada nggak hadis Abu Hurairah. Hadis keberapa? 9, kemudian 10, kemudian 12. Masya Allah, berarti banyak sekali ya. Alhamdulillah. Baik, kalau banyak berarti kita tidak mengulanginya lagi. Siapa sejatinya Abu Hurairah? Nanti tinggal teman-teman baca lagi. Teman-teman baca lagi ya, murojaah lagi siapa sebenarnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, kita lanjutkan. Di sini disebutkan la tahasadu. Pelan-pelan ya teman-teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini, kata Rasulullah SAW, la tahasadu. Poin pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita agar kita semuanya menjauhi yang namanya hasad. Dan subhanallah, hasad ini teman-teman sangat berbahaya bagi kehidupan seorang muslimah. Seperti bahayanya kayu bakar ketika terkena percikan api. Lama-kelamaan kalau teman-teman punya kayu bakar, itu kalau ada terus apinya, lama-kelamaan kayu bakarnya habis napa mboten? Habis. Begitulah perumpamaan seseorang yang dia beramal salih, setiap malam dia bangun, setiap pagi dia baca Al-Quran, tapi di dalam hatinya ada hasad kepada saudaranya. Maka lama-kelamaan amal salih tersebut akan habis dilalap hasad yang ada dalam dirinya. Nah, agar kita bisa memahami apa itu hasad, maka perlu kita ketahui definisi hasad. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mendefinisikan hasad dengan sebuah definisi. Kata beliau, al-hasadu huwal ba'du wal karaha huwal baghdu wal karaha lima yarahu min husni halil mahsud. Al-hasadu huwa, hasad itu, yang nggak bisa bahasa Arab nggak apa-apa, nulis bahasa Indonesia. Al-hasadu huwa, hasad itu al-baghdu. Al-baghdu itu membenci. Al-baghdu itu artinya adalah membenci. Wal karahah, wal karahatu,
Karoha dan al-baghd sebenarnya memiliki kemiripan. Ada yang mengatakan al-baghdu itu adalah dendam. Jadi hasad itu adalah mendendam. Wal karahatu adalah tidak suka, benci. Ya, karoha. Dari kata karoha yakrihu ya. Lima yarahu min husni halil mahsud, terhadap keadaan yang baik yang ada pada orang yang dihasadinya. Al hasadu huwal baghdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad itu adalah al-baghd, dendam, kesumat, wal karahah, dan membenci, ada rasa benci kepada seseorang yang dia hasadi. Subhanallah. Dan ketahuilah saudariku bahwa setiap orang sejatinya itu ada rasa hasad dalam dirinya. Jadi sifat hasad itu pasti ada. Tapi yang membedakan adalah bagaimana dia menyikapi hasad tersebut. Ya, Masya Allah. Ini penting bagi kita. Ada yang dia, nanti kita bagi bahwa hasad itu terbagi manusia ke dalam beberapa jenis. Tapi aslinya hasad itu ada dalam hati manusia, ada. Ya. Yang pertama, ada manusia yang dia berusaha, berharap agar hilang nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Bisa berupa nikmat harta, bisa berupa nikmat kedudukan, bisa berupa nikmat ilmu. Nah, ini namanya orang-orang yang pertama, yang ini dia akan merugi. Dia berharap kepada orang lain yang mungkin memiliki kedudukan yang lebih darinya, ilmu yang lebih darinya, harta yang lebih, kecantikan yang lebih. Dia berharap itu semuanya agar hilang dari dirinya. Ya, berharap agar nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada orang lain hilang. Ada orang-orang yang begini. Ya, subhanallah teman-teman. Dan kasihan sebenarnya. Kenapa saya katakan kasihan kepada orang-orang yang dia hidupnya senantiasa hasad kepada orang lain, senantiasa menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang lain, karena waktunya dia habis memikirkan orang lain. Dan yang paling parah ini ibu-ibu, mohon maaf ya, yang paling ngeri nih, biasanya orang yang suka hasad kepada orang lain, berharap nikmat itu hilang darinya, biasanya langsung masuk ke dalam dua dosa sekaligus. Apa dosa apa? Pertama, dosa hasad. Dia hasad kepada orang lain, iri kepada orang lain, dia berdosa. Yang kedua, dosa ketika dia berjumpa dengan kawannya dan dia ghibahi orang yang dia hasad. Contoh misalnya, dia hasad kepada seorang wanita yang mungkin wanita itu diberikan harta lah ya, diberikan harta yang lebih. Terus dia ketemu sama kawannya, dia cerita-cerita sama kawannya, "Jeng, tahu nggak Jeng, ibu fulanah itu ternyata dia itu begini-begini, dia hartanya begini-begini, dia gunakan untuk ini nah. Ternyata begini dia." Terus digibahi nggak yang dia benci orangnya? Diribahi. Berarti dia sudah terjatuh ke dalam dua dosa sekaligus. Hasad kepada orang tersebut, kepada ibu fulana. Yang kedua, dia sudah menggibahi ibu fulana. Dan subhanallah teman-teman, bayangkan ya, orang-orang ini nih besok di akhirat akan berdiri di hadapan Allah, dan Allah akan mengatakan, "Wahai fulana, engkau telah hasad kepada orang ini, engkau telah menggibahi ibu fulana. Sekarang saya perintahkan ibu fulana untuk mengambil kebaikan darimu." Ya, diambil. Karena dia orangnya suka ghibah, orangnya suka hasad, yang dihasadi setiap hari 20-30 orang. Ada nggak ibu-ibu yang modelnya begitu? Sore tuh nonggo, tahu nonggo nggak? Ibu A diomongin, ibu B diomongin, ibu C diomongin. Dia rasanya hatinya sempit gitu ya. Dia rasanya kalau lihat Allah berikan kenikmatan kepada ibu fulana, dia merasa sempit ya. Dan subhanallah, sehari 10 saja, 10 orang. Datang itu 10 orang, kemudian Allah katakan, "Ambil kebaikan ibu, karena dulu pernah dihasadi nama fulana ini, pernah diribai nama fulana ini, tolong ambil kebaikan darinya. Salat ambil, nih zakat dia ambil, baca Quran dia ambil." Kalau sudah nggak punya apa-apa, fulana ini yang suka ribahin, suka hasadin, nggak punya apa-apa, apa yang terjadi? Orang-orang yang didolimi, yang dihasadi, yang diribahi, mereka punya keburukan, dan keburukan itu ditimpakan kepada ibu fulana ini. Kira-kira rugi apa mboten? Rugi. Kadang ada orang berlelah-lelah beribadah, ternyata
ternyata ibadahnya tersebut ia lakukan untuk ia berikan hadiah kepada fulan. Kenapa dia berikan hadiah itu kepada fulana? Karena dia menggibahi fulana, karena dia hasad kepada fulana. Capek enggak baca Quran? Capek. Capek enggak sedekahnya? Capek. Capek enggak qiyamul lailnya? Capek, karena dia enggak dapat apa-apa. Semua dihadiahkan untuk saudaranya. Subhanallah. Maka saya nasihatkan diri saya terlebih dahulu dan teman-teman semuanya, mari kita minta kepada Allah Azza wa Jal agar Allah beningkan hati-hati kita, agar Allah luruskan hati-hati kita. Karena hati itu Bu, kalau sudah bening, ya ini nanti yang kedua. Ya, yang kedua ini ada orang yang Masya Allah kalau lihat kenikmatan yang berada pada diri orang lain, dia akan mendoakannya. Masya Allah, dia akan mendoakannya. Dia akan katakan, ya Allah, semoga engkau jaga nikmat untuk saudaraku itu, jangan kau hilangkan. Atau dia lihat misalnya ada orang belum punya momongan, lihat saudaranya punya anak gitu ya, punya 3, 4, 5, kemudian dia bertemu dengan saudaranya, dia mengatakan, wahai saudariku, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan untuk anak-anakmu. Ada dia hasad, ya Allah, kenapa engkau berikan fulana anak, saya tidak? Mungkin ada dalam dirinya, iya enggak? Orang kalau belum diberikan momongan pengen anak, napa mboten Bu? Pengen. Lihat saudaranya, saudara sesama muslimahnya punya anak banyak. Ada enggak keinginan punya anak? Ada. Berarti ada kan rasa dalam hati. Tapi subhanallah, yang kedua ini jenis manusia yang memang Allah luaskan hatinya, Allah jernihkan hatinya, sehingga tidak ada lagi doa-doa yang buruk untuk saudaranya. Yang ada dia doakan saudaranya, semoga Allah berikan keberkahan untukmu. Nderek bingah jeng, alhamdulillah sudah bikin usaha baru, semoga usahanya barokah. Enak bilang begitu atau kita ngelendengin? Hah? Dia itu usaha koyo banyak opo-opo koyo dunia misalnya ya. Misal, kira-kira hati kita lebih enak yang mana? Lebih enak yang perkataan 1 atau perkataan 2 ibu-ibu? Yakin? Realnya, kenyataannya, kira-kira banyak wanita itu yang terjatuh ke dalam perkataan 1 atau perkataan 2? Yakin? Subhanallah. Ya inilah kita para wanita ya, lemah dalam hal ini. Subhanallah. Jadi subhanallah teman-teman, jangan cepat berburuk sangka untuk saudara kita. Jadi mending kita doakan aja kebaikan. Alhamdulillah, alhamdulillah saya derek bingah Bu, semoga barokah. Udah cukup ya, itu yang seharusnya kita lakukan. Karena kalau kita hasad kepada saudara kita, yang ada hati itu nggak pernah legowo, yang ada hati itu sempit ya, dan habis waktu kita memikirkan saudara kita. Baik, yang ketiga, jenis yang ketiga, ada di antara manusia yang apabila dia berhasad kepada orang lain, maka dia tidak berbuat apa-apa, mendoakan juga enggak, membenci juga enggak ya. Ada jenis manusia yang seperti itu. Yang ketiga itu jenis manusia yang dia tetap hasad, ada ya, tapi ketika dia lihat kenikmatan orang lain itu, dia tidak mendolimi, dia tidak mendoakan kebaikan juga. Ya sudah, oh ibu itu dia diberikan harta, ya sudah, dia tidak mendoakan keburukan, tidak pula mendoakan kebaikan. Cuek, betul. Ada manusia-manusia jenis yang cuek. Dan ketahuilah wahai saudariku, kalau kita tahu bahwa ada 3 jenis manusia. Yang pertama dia hasad dan dia berusaha menghilangkan nikmat dari orang lain. Yang kedua adalah dia tetap ada rasa hasad tapi dia mendoakan kebaikan untuknya. Yang ketiga adalah manusia yang cuek, yang dia tidak mendoakan dengan keburukan maupun kebaikan. Ini hasad. Dan ada 2 jenis hasad. Ini perlu kita ketahui, yang diperbolehkan di dalam agama kita. Ya, sama seperti ada beberapa ghibah yang memang diperbolehkan. Sudah kita pelajari ya, insyaallah. Sekarang ada 2 hasad yang boleh diperbolehkan di dalam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la hasada illa fitsnain. Jangan kita memiliki iri, hasad kepada saudara kita kecuali dalam 2 hal. Apa itu? Yang pertama, rajulun atahullahu malan. Kaidah menyatakan, teman-teman mohon ditulis, kalau ada perintah dari Allah dengan lafaz rajulun, berarti itu pun masuk untuk mar'atun, untuk wanita. Tapi tidak dengan sebaliknya. Kalau ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, lafaz kata perintah untuk mar'ah, untuk wanita, untuk perempuan, maka tidak termasuk laki-laki ya.
Jadi ini insya Allah bisa dipahami. Kalau di situ ada kata rojulun, rojulun itu laki-laki, maka sudah termasuk para wanita. Tapi kalau di situ hanya para wanita yang diperintahkan oleh Allah, ya ayuhan nisa misalnya, maka tidak termasuk kaum laki-laki. Nah, di sini rojulun berarti termasuk wanita apa mboten, Bu? Termasuk. Ada para laki-laki atau para wanita yang Allah berikan kepadanya harta. Fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan hamba ini yang Allah berikan kekayaan, Allah berikan harta yang lebih, ia infakkan harta tersebut di jalan Allah. Subhanallah. Tidak kenal waktu, baik itu malam hari, sepanjang malam maupun sepanjang siang. Ya Masya Allah. Dan ini subhanallah, boleh kita hasadi dia. Tapi hasadnya bagaimana? Apakah kita kemudian mengambil harta darinya? Tidak. Hasadnya seperti apa? Kita berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, saya memohon kepada Engkau, kalaulah Engkau memberikan kepadaku harta, maka aku ingin seperti fulanah. Ya. Seperti fulanah yang dia ringan tangan. Kalau untuk infak, di sini mau ada kajian akbar misalnya ya, misal. Ayo siapa yang mau berinfak? Dia katakan saya mau berinfak misalnya. Atau misalnya, ayo siapa yang mau menengok orang sakit? Diinfakkan di jalan Allah. Saya mau ikut berpartisipasi. Atau misalnya ada thalabul ilm membutuhkan harta untuk belajar misalnya, maka dia katakan saya pun ingin membantu thalabul ilmi ini untuk belajar. Masya Allah, ibu-ibu jarang loh kepikiran oleh kita. Kalau dulu saya punya seorang syekh di Yaman, beliau itu punya anak, anaknya tijar, anaknya itu pedagang ekspor impor. Dan beliau Masya Allah katakan, anak ini mengatakan kepada syekhnya, wahai Abi, karena punya anaknya banyak, punya anaknya, syekh itu baru istri pertama aja anaknya 11, ya punya 3 istri. Nah salah satu anak beliau, putra beliau tuh ada yang dia hampir rata-rata putra beliau jadi pengajar. Ada satu anak ya laki-laki yang dia tuh Allah berikan pedagang ekspor impor. Jadi kadang ke Dubai, kadang ke Yaman, kadang ke berbagai negara. Dan beliau kemarin berkata kepada suami saya, ya Aba Yasir, saya itu pengen dari hasil jualan saya itu, dagang saya itu pengen infak ke para thalabul ilm. Jadi di sana ada banyak para thalabul ilm dari berbagai negara dan itu free, gratis. Nah beliau tuh pengen menginfakkan harta beliau yang Allah berikan dari hasil tijarah beliau, dari hasil dagang beliau untuk para thalabul ilm. Kemudian kenapa kok engkau pengen memberikan itu gitu ya? Dia jawab, ya saya dapat pahalanya, saya nggak nuntut ilmu, karena saya memberikan harta itu untuk para penuntut ilmu, memberikan makan kepada mereka, memberikan buku kitab kepada mereka, saya dapat pahalanya. Orang yang menuntut ilmu 1 jam, 2 jam, dia dapat pahala, saya juga dapat pahala, tanpa mengurangi pahala orang yang menuntut ilmu. Subhanallah. Ini namanya amal sholih yang cerdas ya teman-teman. Teman-teman misalnya punya uang, teman-teman beli Al-Quran, teman-teman infakkan Al-Quran kepada para penghafal Al-Quran. Misalnya dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran 1 juz, murojaah 1 juz, teman-teman nggak membaca, nggak murojaah, dapat pahalanya. Masya Allah. Jadi subhanallah, ini sesuatu yang mungkin kita itu kurang menyadari. Kita taunya infak itu kalau ada infak-infak di masjid, kita infak ya. Subhanallah teman-teman. Jadi subhanallah, ini baik itu untuk para thalabul ilm, beliau katakan, atau untuk mukafaah guru-gurunya. Jadi guru-guru di sana itu mukafaahnya juga dari beliau. Ya Masya Allah, Masya Allah. Jadi beliau memang niatkan dari hasil perdagangan beliau ekspor impor itu untuk menafkahi para guru-guru di sana dan juga menafkahi para thalabul ilm yang ada di sana. Masya Allah. Bahkan Masya Allah, ibunya beliau karena ketemu kemarin sama saya, beliau Masya Allah tabarakar rahman, beliau mengatakan bahwa anak ini Masya Allah adalah anak yang termasuk anak yang sayang kepada keluarga besar kami. Jadi sampai-sampai ayahnya beliau itu waktu itu butuh pergantian ginjalnya harus diganti, dan beliau anak yang siap
untuk pertama kali mengatakan, wahai ayahku, wahai abati, ambil ginjal saya. Ya, ambil ginjal saya dan saya akan berikan kepadamu. Masya Allah. Jadi ada tipe-tipe jenis manusia seperti itu. Ya, jadi kita nggak boleh teman-teman menghasadi orang-orang yang mungkin Allah berikan nafkah, Allah berikan harta yang lebih. Bisa jadi ketika Allah berikan harta yang lebih kepadanya, dia gunakan, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kan nggak mesti ketika dia menginfakkan di jalan Allah kemudian dia keluar-keluar di mic, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya telah menginfakkan harta saya sekian, sekian, sekian. Kan tidak juga. Subhanallah. Tapi kalau kita tahu dia berusaha menyembunyikan infak tersebut, tapi memang terkenal, oh fulana memang orangnya terkenal dermawan. Misal, kan ada ya jenis begitu ya, jenis tipe orang begitu. Ya berarti kita boleh hasad kepadanya dan berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, berikanlah harta kepadaku. Dan kalaupun kau berikan harta kepadaku, saya pengen seperti fulana yang dermawan. Itu boleh. Kemudian yang kedua, siapa yang boleh kita hasadin? Wa rajulun. Rajulun atau imra'atun, laki-laki atau perempuan, atahullahul Qur'an. Allah berikan kepadanya pemahaman tentang Al-Qur'an. Allah berikan kepadanya kemahiran dalam membaca Al-Qur'an. Subhanallah. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dan ia pakai kemahiran dia dalam membaca Al-Quran untuk membaca Al-Quran pagi dan malam, sepanjang malam dan sepanjang siang. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Ada loh Bu, tipe orang yang seperti itu. Dulu saya juga punya kawan di Yaman itu, alhamdulillah sudah selesai 30 juz. Setiap hari beliau memurojaah membaca Al-Quran 5 juz. Dalam keadaan apapun, saya pun tidak bisa, belum bisa. Dalam keadaan beliau terbaring teman-teman, Masya Allah, sakit waktu itu Bu, sehingga tidak bisa murojaah bareng sama saya waktu itu. Dia panggil adiknya, adik kandungnya. Ini putrinya Syekh, yang saya masih di sana, salah satu putrinya Syekh. Dia panggil, dia utus adiknya, dia ketuk-ketuk rumah saya, tuk-tuk-tuk, ya Umma Yasir, ya saudaraku, ukhtiku, pengen kamu ke sana datang. Saya lihat dia berbaring, ya belum nggak bisa duduk karena sakit, tapi dia mengatakan kepada saya, jazakillah khair, sudah datang kemari, alhamdulillah sekarang kamu duduk, kamu simak murojaah saya. Dan selesai 5 juz. Masya Allah. Satu kali duduk, ya Masya Allah. Nah orang-orang yang seperti ini boleh kita hasadin. Caranya bagaimana? Berdoa lagi kepada Allah. Wahai Rabbku, mudahkanlah hamba untuk membaca Al-Quran seperti engkau mudahkan fulana 5 juz membaca Al-Quran dalam sekali duduk. Masya Allah. Bu, kalau orang sudah murajaah Al-Quran dan dia sudah menyelesaikan, artinya kalau 5 juz sehari berarti setiap berapa hari tuh dia selesai? 6 hari ya. Itu lek murajaah Bu, cepetnya Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Boleh. Kalau untuk murajaah tanpa masih tetap memelihara tajwidnya. Walaupun mungkin gunahnya yang awalnya harus lebih dari berapa harakat, dia kurangi sedikit. Itu boleh. Ya, baik. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, itu definisi hasad. La tahasadu. Sehingga kita tidak boleh berhasad kepada orang lain. Hati kita itu akan capek Bu, kalau kita dikit-dikit hasad. Kita dikit-dikit hasad, ya. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kelapangan hati. Baik. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala tanajashu. Wala tanajashu, kita dilarang untuk saling melakukan najas kepada saudara kita. Nah, kita ingin tahu apa sih artinya tanajashu. Najas itu teman-teman biasanya terjadi dalam jual beli. Contoh misalnya, enggak tahu saya di Indonesia ada nggak orang-orang yang begini ya. Misalnya ada sebuah toko yang dia itu memang masang orang itu hanya untuk mengkecoh pembeli. Jadi misalnya toko baju, ya. Terus dia menyediakan orang, dan orang itu kalau ada orang beli, orang itu nanti datengin bukan untuk membeli barangnya bukan, tapi hanya untuk mengatakan begini ke pembeli. Oh iya, di sini tuh murah. Oh, di sini tuh dia barangnya bagus. Saya aja kemarin misalnya beli dengan harga sekian, di toko itu harganya sekian. Di sini begini. Tujuannya agar yang pembeli itu bisa membeli barangnya fulan. Ada nggak di Indonesia begitu? Ada? Di mana? Di Jogja ada? Hah? Oh ada. Berarti memang ada orang sengaja tuh datang.
Oh gitu, ada ya, Masya Allah. Nah, di situ kita nggak boleh. Tanda jasuh itu di sini mengatakan sengaja membuat barang itu jadi apa istilahnya, ada biar kebeli gitu loh. Dan dia datangkan orang tersebut, Masya Allah. Dan najis ini ingin memberikan mudarat pada pembeli dan memberikan manfaat untuk penjual. Ya kan, jadinya yang mau beli akhirnya jadi beli. Padahal mungkin harganya lebih tinggi. Nah ini nggak boleh. Baik, jadi dilakukan dalam jual beli, dia tidak membeli barang tersebut, tapi dia si penjual menambah harga jualnya untuk memudaratkan pembeli dengan meninggikan harga barang terhadapnya. Baik, ini namanya najis. Kemudian di sini wala tabaghadu. Tabaghadu itu dan janganlah saling membenci. Ya, Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Masya Allah mempersatukan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kenapa beliau ingin mempersatukan kaum Ansar dan kaum Muhajirin? Ketika itu mempersatukan keduanya agar tidak ada saling kebencian, orang Ansar benci kepada orang Muhajirin dan tidak ada kebencian orang Muhajirin terhadap kaum Ansar. Coba ibu-ibu, kalau dibaca atau kita lihat sekilas, kira-kira ada nggak hasad orang Ansar benci kepada orang Muhajirin, yang mana dia berpikir orang-orang Muhajirin ini lebih dulu masuk Islam, orang-orang Muhajirin ini lebih dekat dengan Rasulullah? Mungkin ada, ya kan? Maka dari itu Rasulullah mempersatukan antara orang Ansar dan orang-orang Muhajirin agar tidak terjadi kebencian sesama mereka. Masya Allah. Ya, jadi subhanallah, yang namanya membenci ini juga teman-teman penyakit hati. Jadi hasad, membenci, ini penyakit-penyakit hati. Kadang kita itu subhanallah tidak terasa kalau hati kita itu sakit, tapi kita akan lebih terasa kalau jasad kita sakit. Ibu-ibu nyut-nyutan kepala, ibu-ibu flu, ibu-ibu batuk, terasa nggak? Terasa. Tapi kalau hati sakit terasa nggak kira-kira? Nggak terasa. Padahal subhanallah ada penyakit-penyakit hati. Bahkan Imam Ibnul Qayyim itu membagi hati menjadi 3. Ada hati yang sehat. Hati sehat tuh nggak pernah hasad, mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ini hati yang bersih, hati yang jernih. Ada hati yang sakit, ya, hati yang sakit itu dia berpenyakit. Nah ini penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, iri. Kalau biasanya ciri-ciri hati yang sakit tuh kalau ada perintah dari Allah susah, berpikir 1000 kali, padahal jelas itu perintah dari Allah dan Rasulnya, tapi dia masih berpikir 1000 kali. Ya beda dengan hati yang sehat. Hati yang sehat kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya dia bersegera. Nah yang ketiga adalah hati yang mati. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Hati yang mati sudah tidak bisa lagi menerima nasihat. Apa yang ia sampaikan, apa yang ia dengar dari orang lain, dia akan katakan, dia sok suci, suka menasihati saya. Ketahuilah bahwa dia sudah memiliki hati yang mati. Ya subhanallah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari matinya hati-hati kita. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ibu-ibu, walladzi nafsi biyadi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salamu bainakum. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang dia tidak beriman. Dan tidak beriman belum disebut sebagai orang yang beriman kalau ia belum saling mencintai sesama muslim. Nah ini nih. Jadi seorang yang beriman tidak bisa masuk surga kecuali dia harus saling mencintai sesama muslim. Kata Rasulullah SAW, ala adullukum, apakah engkau ingin aku tunjukkan wahai para sahabat, kalau kalian melakukan sebuah amalan ini, tahabbtum, maka Allah akan berikan rasa saling mencintai. Apa perkara itu? Afsus salamu bainakum, memberikan salam kepada sesama kalian. Saya mau tanya jujur Bu, kalau ada orang lagi sewot-sewot, lagi nggak baik-baikan, saling membenci, itu kira-kira Bu kalau ketemu mau nggak ngucapin salam? Bunda Najmi, kenapa Bunda Najmi? Oh, boro-boro ngucapin salam, lihat aja, gitu ya. Atau kalau bisa, wah dia si Pulana nih, dia suka berjalan di sini, anak cari jalan baru, gitu ya. Itu kalau orang benci, ya kan? Atau misalnya waliyadzubillah yang hasad, yang lebih parah lagi, misalnya mencelakai Pulana. Nah ini naudzubillah summa naudzubillah. Jadi Bu ternyata ada cara trik dari Rasulullah SAW.
salam. Agar kita tidak saling membenci itu ucapkan salam. Ya. Jadi wah si fulana ini jalannya ke situ nih. Yaudah, anak lewat sini deh. Terus anak ucapkan salam. Assalamualaikum. Sambil sumringah wajahnya, sambil kasih hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti, saudariku, gimana kabarnya? Lama nggak berjumpa. Dianya langsung ambil posisi diam. Terus nanti, mohon maaf, ini kemarin saya dari luar kota, ini ya oleh-olehnya, silakan dibawa. Sampai rumah dia berpikir, duh, kenapa dia jadi begitu ya ke saya gitu ya. Masya Allah, betul kan? Jadi terus saja ucapkan salam. Yang membuat kita itu, kira-kira Bunda Najmi, yang membuat kita itu susah mengucapkan salam, itu apa kira-kira? Kalau saling benci. Oh, jadi yang mempersulit itu dia suudzonnya kepada saudaranya, berburuk sangkanya kepada saudaranya. Aku ngucapin salam boro-boro dibales gitu ya. Orang kalau ketemu aja melengos mukanya. Ya, Masya Allah. Yowis, kalau melengos datangi rumahnya, nih hadiah untukmu. Masya Allah. Berat nopo? Berat, Bu. Kita itu melakukan sebuah kebaikan kepada orang yang suka menjelek-jelekan kita. Berat apa buatan? Yakin? Ringan apa berat? Berat ya. Tapi kalau kita itu kan saudara kita tetap. Selama dia muslimah, dia saudara kita. Dan ingat Ibu, bahwa balasan tuh nggak harus secepatnya Allah datangkan di dunia. Bisa jadi setelah kita meninggal dunia, dia baru menyadari, ya Allah, ternyata fulanah yang biasa saya benci itu ternyata dia tuh baik banget. Coba, Ibu masih ingat enggak? Dulu ada kakek-kakek yang membenci Rasulullah, ya, ngata-ngatain Rasulullah. Siapa Muhammad? Muhammad orang penyihir, Muhammad orang begini, orang begini. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Didatangi, dikasih makan, disuapi, dan kakek tersebut ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, kakek tersebut kehilangan. Disuapin oleh Abu Bakar, kata kakek itu, siapa yang menyuapi saya? Ini bukan orang yang biasa menyuapi saya. Abu Bakar mengatakan, wahai kakek. Abu Bakar nangis. Waktu itu nangis, teringat Rasulullah. Kata Abu Bakar, ya kakek, yang biasa menyuapimu sudah nggak ada orangnya, sudah meninggal dunia. Siapa, saya pengen tahu. Maka Abu Bakar mengatakan dia adalah Rasulullah Muhammad. Kakak itu tambah kaget. Hei, Muhammad yang biasa saya benci, yang biasa saya caci, Muhammad melakukan ini. Akhirnya subhanallah kakek tersebut masuk ke dalam Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah. Jadi subhanallah ibu-ibu, ini rasanya berat tapi ya harus kita lakukan. Ya, bismillah, nasta'inu billah. Baik, kemudian di sini ini teman-teman, saya akan sedikit mengabarkan kepada teman-teman apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, maukah aku kabarkan kepada kalian, ala ukhbirukum bi afdali min darajati salati wassiyam wassadaqah. Maukah aku kabarkan kepada kalian sebuah amal salih yang mana derajatnya itu lebih utama daripada salat, daripada siam, puasa, daripada sedekah. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, saya mau. Kira-kira amalan apa tuh yang pahalanya lebih besar dari sedekah, yang pahalanya lebih besar dari salat, dari siam? Maka Rasulullah mengatakan, islahu datil banin, fa inna fasada datil banin hiyal haliqah. Kata Rasulullah SAW, memperbaiki hubungan, karena sesungguhnya rusaknya hubungan adalah kebinasaan. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, kalau kita subhanallah pernah ada gesekan, baik itu dengan saudara sendiri maupun dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita, maka bersegeralah untuk memperbaiki hubungan sebelum Allah wafatkan kita. Ya, karena ini kita akan dapat pahalanya nih. Kan itu lebih utama daripada salat, lebih utama daripada siam, lebih utama daripada sedekah. Walaupun mungkin syaitan akan membisikkan ke dalam telinga kita, ngapain kamu minta maaf? Toh yang salah dia, gitu ya. Syaitan begitu, mundur lagi. Ya, kenapa saya harus minta maaf duluan? Yang salah dia, saya sudah ngasih dia banyak, tapi dia kalau ketemu saya melengos, ya. Langsung kita bilang, ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu kan? Kita langsung meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita curhat ke orang lain, ya. Jeng, saya tuh sebenarnya tuh pengen banget baikan sama dia. Enggak enak ngabaikan itu, ya. Nanti kata temannya, karena temannya nggak solihah, dia bilang, ngapain kamu baikan sama dia? Sudah, ini banyak teman-temanmu di sini. Ini namanya jenis syaitan dari manusia. Terus kita bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, loh, ada tuh tiba-tiba begitu. Ada orang yang pengen baik, subhanallah, niatnya baik, lurus, pengen baikan lagi. Tapi ada orang yang ngembos-ngembosi, ngompor-ngompori. Nah, ini adalah jenis syaitan dari manusia. Tapi jangan bilang a'udzubillahi minasyaitonnya depan dia. Sampai ke rumah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Yang ini jenis syaitan dari manusia. Terus minta kepada Allah, ya Allah, bener deh, saya pengen memperbaiki hubungan baik dengan dia. Sudah, bismillah.
Walaupun mungkin harus menurunkan gengsi sebentar. Nggak apa-apa, toh gengsi nggak dimakan. Ya kan ibu-ibu? Kan tujuan kita itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, bahkan ada loh orang-orang yang dia ada masalah dengan hamba Allah, belum diselesaikan di dunia, maka ini akan menjadi penghalang untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti hutang sama. Maka dari itu selagi kita masih ada usia, ayo perbaiki hubungan baik kita dengan orang-orang yang pernah kita benci sekalipun, ya, atau orang-orang yang dia membenci kita tanpa alasan tertentu. Karena di dunia, wahai sahabatku, adalah kehidupan yang sebentar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang kalau kita lihat dari sirah beliau adalah sosok yang lebih dari kita. Banyak orang-orang menyakiti Rasulullah SAW dengan panggilan penyihir, dengan panggilan gila, tapi Rasulullah SAW tetap mendoakan, Rasulullah SAW tetap berbuat baik kepada orang yang mencaci makinya. Baik, kemudian di sini wala tadabaru. Apa itu tadabaru? Janganlah kalian saling membelakangi. Abu Ubaid rahimahullahu taala pernah mengatakan, yang dimaksud jangan saling membelakangi adalah jangan saling memutuskan hubungan dan mengabaikan. Ya, ini kata Abu Ubaid. Dengan apa? Dengan memalingkan wajah. Nah, tadi melengos itu nggak boleh. Wala tadabaru. Ya, subhanallah. Termasuk di dalamnya teman-teman, wala tadabaru itu tidak saling menyapa. Nih. Tidak saling menyapa sesama muslim, itu nggak boleh. Kenapa? Karena jelas hadisnya, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyan. Tidak halal bagi sesama muslimah, dia maksudnya itu tidak menyapanya, ya, tidak menyapanya, tidak memberikan salam kepadanya, memutuskan hubungannya. Berapa dia tidak baikan? Tidak boleh lebih dari tiga hari 3 malam. Ya, subhanallah. Kemudian mereka bertemu, yaltaqiyan, dua orang ini bertemu. Fayu'radu hadza, lalu seorang berpaling darinya. Wa yu'ridu hadza, dan yang satunya lagi berpaling darinya. Wa khairuhumal ladzi, tolong dicatat baik-baik. Wa khairuhumal ladzi yabda'us salam. Kalau ada orang saling benci, enggak mau saling menyapa, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ini akhlak yang mulia. Wa khairuhuma, dan yang paling baik bagi keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, alladzi yabda'us salam, yang pertama kali menyampaikan ucapan salam. Masya Allah, Allahu Akbar. Walaupun kita tidak dapat apa-apa di hadapan manusia, ibu, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting kita baik di hadapan Allah dan Rasulnya. Walaupun kita mengucapkan salam, dia tidak jawab, yang dosa dia, ya enggak? Kita ngucapin salam, assalamualaikum mbak, assalamualaikum kak, dia langsung lari. Kita nggak usah baperan, astagfirullahaladzim, emang saya apa? Salam aja nggak dijawab, udah nggak usah kepikiran, biarin. Yang dosa siapa? Yang dosa siapa? Dia. Karena kan yang namanya menjawab salam itu wajibnya. Dan kita bilang, ya Allah, semoga engkau berikan hidayah untuknya. Selesai. Jangan dibawa-bawa pulang. Apalagi sampai curhat ke suami. Kasihan. Ya sayangku, tadi saya berjumpa dengan fulana. Masa yo salam aja nggak disapa. Masa yo salam aja nggak dijawab. Ya, nggak usah. Biasanya yang kejadian seperti ini bapak-bapak atau ibu-ibu. Yakin ya? Masya Allah, ibu. Jadi yang paling baik adalah yang mengucapkan salam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga, saya berdoa di pagi hari yang mulia ini, semoga ibu-ibu yang hadir di majlis ta'lim, mudah-mudahan Allah beningkan hatinya. Allah jadikan orang-orang yang tidak malu untuk menyampaikan salam terlebih dahulu kepada orang yang membencinya sekalipun. Dan semoga Allah kumpulkan kita kelak nanti di surga Firdaus tertinggi. Amin. Allahumma amin. Baik, kemudian di sini wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ahad. Nah, ini kita juga dilarang teman-teman untuk membeli barang dagangan saudara kita yang sudah dibeli. Nah, jadi di sini disebutkan wala yabi' ba'dukum ala bai', dan janganlah sebagian kalian membeli menawar barang yang sudah dalam penawaran orang lain sampai kepada lamaran. Ini enggak boleh. Ya, orang laki-laki melamar wanita. Ya, sudah dalam proses lamaran datang laki-laki lain. Dia boleh enggak melamar wanita ini? Tidak boleh. Misalnya ada laki-laki, dia udah melamar, nanti dia menjanjikan, nanti insya Allah maharnya 50 juta untukmu nanti. Terus ada laki-laki datang karena dia adalah wanita bunga desa gitu ya. Terus datang
laki-laki lain. Saya mau ngelamar kamu. Maaf, Mas, kemarin sudah dilamar oleh fulan. Kemarin dia janji berapa? Mau kasih kamu mahar 50 juta. Saya kasih cash 100 juta gitu ya. Itu nggak boleh. Ya, karena kenapa? Karena dia sudah dalam tawaran atau lamaran fulan yang A ini. Ibu-ibu juga jangan begitu. Ibu-ibu punya anak gadis cantik ya. Sudah ada yang ngelamar mas-mas, terus menerima lamaran yang lain untuk putrinya. Itu nggak boleh. Ya, termasuk dalam dagangan. Dagangan juga begitu. Kalau kita sudah ada janji untuk menjualkan barang dagangan kita untuk fulana, maka kita juga tidak boleh untuk menjual kembali kepada orang lain. Ya, baik. Kemudian di sini wakunu ibadallahi ikhwana. Nah ini nih, ini syahid dari hadis yang panjang. Tolong digarisbawahi. Wakunu, dan jadilah kalian ibadallahi ikhwana, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi kita itu harus mengedepankan ukhuwah Islamiyah, dan kita meminimalisir adanya perpecahan di antara kita. Subhanallah ibu-ibu, walaupun saya berniqab, ibu-ibu tidak berniqab, misalnya sebagian, kita tetap bersaudara, sama. Kita sama, cuman beda aja, beda kalau di HP beda casing ya, beda casing. Tapi sejatinya kita itu bersaudara, sama ya, di hadapan Allah sama. Yang membedakan antara kita adalah takwanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, saya pernah dengar ada sebuah kelompok ya, saya pernah dengar di Yogyakarta, subhanallah, sesama orang-orang berniqab, yang satu dia datengin, dia salam tapi dia nggak mau. Ya, nggak mau juga dia didatengin. Subhanallah, ada jenis-jenis begitu. Ya, kita doakan. Kalaupun ada, kita doakan. Ada tapi ya Allah berikanlah dia hidayah. Ya, subhanallah. Jadi ibu-ibu jangan menganggap bahwa subhanallah kita itu musuh, bukan. Kita itu saudara. Ya, subhanallah. Walaupun mungkin kita beda ngajinya di mana, walaupun mungkin kita istilahnya casingnya beda, tapi kita tetap bersaudara selagi kita sesama muslimah. Baik. Kemudian di sini Allah Rasulullah SAW mengatakan al-muslim akhul muslim. Nah, ini juga pembahasan lain tapi dalam satu hadis. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimu, jangan saling mendolimi. Subhanallah. Wala yakhdulu. Ya, ingat ibu-ibu, kedoliman itu berat. Ya, kalau kita di dunia mendolimi orang lain, maka kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke akhirat. Ya, kalau kita belum memberikan haknya kepada orang tersebut, nanti di akhirat kita akan diminta untuk memberikan amal soleh kita kepadanya. Subhanallah. Jadi hati-hati, minta kepada Allah, wahai Rabbku, jauhkan hamba dari berbuat zalim. Baik, kemudian di sini dikatakan wala yakhdilu, dan jangan pula yakhdilu ini tidak saling perhatian, yakhdilu. Dan jangan kalian tidak saling perhatian. Harusnya sesama muslim itu saling perhatian. Masya Allah ya. Jadi misalnya ada orang lain, misal membutuhkan pertolongan kita, ya wis yo ditolong. Ada loh, Masya Allah, tipe jenis-jenis orang. Ibu pernah nggak ketemu sama orang di satu kampung atau satu komunitas yang dia tuh entengan tangannya? Pernah nggak? Entengan, tahu ya entengan ya? Ada saudaranya membutuhkan apa, dia yang pertama kali. Monggo jeng, kalau mau butuh mobil saya silahkan pakai. Monggo, kalau mau apa silahkan gitu ya. Ada kan jenis begitu. Kira-kira nih Bu, saya mau tanya, orang yang suka entengan, orang yang dia nggak cuek kepada saudaranya, suka nolong. Kalau dia wafat nih, orang ini wafat, banyak nggak orang yang kehilangan? Ya Allah, ibu fulana sudah wafat. Ya Allah, anakku disekolahkan sama dia. Ya Allah, saya kalau setiap hari dianterin ini, Masya Allah, ya kan? Maka jadilah kita itu orang-orang yang ketika kita tidak ada di dunia, banyak orang merindukan kita. Ya, terserah ibu-ibu mau apa yang dilakukan oleh ibu-ibu. Mau ibu-ibu berikan apa yang ibu-ibu miliki, atau mendoakan dengan mulut yang baik, atau misalnya saya punya waktu nih, ya saya mau mengajarkan Al-Quran, itu juga boleh. Setiap apa yang kita lakukan dari kebaikan, maka akan ditulis pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan la yakdzibu, jangan kalian saling berbuat dusta. Ya. Dan kita tahu bahwa kedustaan itu akan menghantarkan kepada keburukan, dan keburukan akan menghantarkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yahqiru, dan jangan saling menghina. Nah, ini nih teman-teman nih. Mohon ibu-ibu didik anak kita itu untuk tidak saling membuli. Misalnya nih, kita lihat ada orang misalnya
yang mungkin fisiknya jelek, kita nggak boleh bilang, "Ih, dia kayak," misalnya ada orang pakai jenggot, dia bilang kayak kambing misalnya. Itu nggak boleh, menghina namanya. Atau misalnya anak-anak kita saling membuli, "Ih, dia kok pendek," misalnya. "Kamu kok pendek banget." Nah, itu nggak boleh. Banyak permasalahan di sebuah sekolah ya yang ada, teman-teman, adanya korban pembulian. Pernah nggak dengar begitu? Pernah? Kalau setiap orang tua, setiap diri kita mengatakan kepada anaknya, "Nak, jangan mengejek temanmu, Nak. Jangan menghina temanmu, Nak." Kira-kira beres nggak korban pembulian? Ada nggak? Nggak ada. Ya, dan subhanallah, yang namanya pembulian itu, teman-teman, dampaknya luar biasa. Orang yang pernah dibully mesti akan membuli temannya, mesti akan membuli orang lain. Saya pernah dapati seorang ibu yang dia curhat ke saya. Dia bilang begini, "Ustazah, saya tuh sedikit-sedikit ternyata saya membuli." Jadi anaknya tuh dulu pernah belajar di tempat kami, tapi sudah lama dulu. Dia tuh hobinya ngebully temennya. Terus kita selidik-selidiki, ibunya didatangkan, ternyata ibunya bilang, "Mohon maaf Ustazah, kalau anak saya suka membuli kawannya. Karena dia tuh di rumah juga kadang saya bully. Dan saya membuli anak saya itu karena dulu saya pernah dibully oleh kakak saya." Ya, betul, dan itu real terjadi. Subhanallah. Maka kita minta nih kepada Allah, ya, minta kepada Allah agar anak-anak kita dijauhkan dari pembulian. Pembulian itu menghina, ya kan, mengejek, namanya pembulian. Kayak gitu aja kok nggak bisa, itu kan menghina namanya. Ya, subhanallah. Dan banyak anak-anak kita itu korban pembulian di sekolah. Allahul musta'an. Baik, jadi jangan dimulai dari orang tua karena itu adalah dosa jariyah. Baik, kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata beliau. Wa yusiru ila sadrihi thalatha marrat. Rasulullah begini, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, kata beliau. 3 kali beliau mengulangi. Takwa itu ada dalam hati. Takwa itu ada dalam hati dan takwa itu ada dalam hati. Maksudnya beliau menunjuk ke dadanya, Masya Allah. Dan kita tahu bahwa subhanallah, orang yang hatinya baik, maka Allah akan mudahkan baginya untuk melaksanakan amal salih, ya, dan menjauhkan darinya dari penyakit-penyakit hati. Baik, kemudian beliau mengatakan bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Kata beliau, cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Subhanallah. Kalau kurikulum ada, Bu, di sekolah-sekolah, terutama sekolah Islam, misalnya kurikulum aja, ada satu kurikulum yang itu membahas tentang hadis ini, dilarang menghina, dilarang membuli. Saya yakin sekolah itu bagus. Yang ada anak-anak kita kan kurikulumnya belajar pelajaran, tapi lupa bahwa untuk kita mengajarkan kepada anak-anak kita, jangan saling mengejek, jangan saling menghina, karena kita itu sesama muslim. Ya, misalnya sekolah Islam, kan semuanya Islam muslim. Masya Allah, itu kurikulum yang bagus. Yang mau bikin sekolah, buat kurikulum anti pembulian, kurikulum anti hina menghina, ejek mengejek. Masya Allah ya, Bu. Saya itu bercita-cita semoga suatu hari kelak ada sebuah sekolah yang dia tuh guru-gurunya dekat dengan anak-anaknya, menganggap anak-anak didiknya itu seperti anak kandungnya. Ya, jadi guru-gurunya tuh menyampaikan dari hati, maka akan sampai ke hati. Bisa dibayangkan enggak, Bu? Yang lahir dari sekolah itu anak-anak yang berakhlak mulia, ya kan? Bukan hanya akademiknya yang tinggi, tapi dia juga memiliki akhlak yang mulia. Dia bermanfaat untuk sesamanya. Dia akan mencoba menghargai kawannya. Dia akan meminta maaf kepada kawannya. Kami baru mengajarkan di tempat kami itu, mengajarkan anak-anak meminta maaf. Baru itu, ya, meminta maaf, berterima kasih kepada yang memberi dan minta tolong. Baru itu. Tapi kalau misalnya, ya pernah juga kita, "Nak, jangan ejek ya kawanmu, itu nggak boleh." Tapi kalau minta maaf, insya Allah anak-anak sudah paham. Ada yang merusak kemarin, hari Jumat kemarin, kan kita bagi reward, bagi hadiah kalau hari Jumat. Ada yang merusak mainan kawannya. Terus saya cari, "Nak, kenapa? Mana mainanmu?" "Dirusak Ustazah sama teman saya yang ini," namanya disebutkan. Saya cari kawannya yang merusak mainan, terus saya bilang, karena dia anak kecil, saya merendah gitu ya, duduk satu sama rata. Terus saya bilang, "Nak, betul enggak tadi Emas merusak mainan kawannya?" "Iya Ustazah," dengan polosnya dia ngaku. Namanya juga anak-anak. "Kenapa merusak? Kan kasihan temennya nggak dapat mainan, sedih temennya." Namanya anak-anak, dia diem aja. Terus dia bilang ke temennya, "Ya udah, aku minta maaf ya," gitu ya. Masya Allah, itu anak-anak.
Terus saya bilang ini, ya udah ya mainannya Mas kasih ya. Nggak mau Ustazah. Loh gimana namanya anak-anak ya, Masya Allah. Tapi minimal dia sudah minta maaf. Ya, dan kita malu ke anak-anak aja mau minta maaf. Masa kita nggak mau minta maaf? Ya Rabb, banyak belajar dari anak-anak ibu-ibu. Ya, anak-anak itu polos sekali, Masya Allah. Baik, kemudian di sini dikatakan kullul muslim 'alal muslimi haramun. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram. Ya, tidak boleh dilakukan. Apanya? Kita harus saling menjaga damuhu. Maksudnya kita tidak boleh saling membunuh satu sama lain karena kita itu sama-sama muslim. Wa maluhu, hartanya kita jaga, tidak boleh kita ambil. Wa irduhu, dan kehormatannya. Maksudnya kita tidak boleh caci mencacinya karena dia telah Allah haramkan kehormatannya. Wallahu taala alam. Dan terakhir yang bisa kita ambil dari faidah hadis ini, yang pertama, sesungguhnya Islam telah mengajarkan segala apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Islam telah mengajarkan apa-apa yang dibutuhkan oleh umatnya, ya kan? Tidak boleh hasad, tidak boleh iri, itu kan sesuatu yang dibutuhkan oleh umat. Yang kedua, Islam mengajarkan bahwa kita itu saling bersaudara. Islam mengajarkan ukhuwah Islamiyah. Walaupun mungkin adanya perbedaan di sisi fikih, tapi tetap kita adalah bersaudara. Yang ketiga, Islam melarang hasad, melarang najis atau menaikkan harga, melarang kita saling membenci, melarang kita saling membelakangi, dan melarang kita saling mendolimi sesama saudara kita. Yang keempat, amalan yang bisa menyatukan sesama saudara muslim lainnya yaitu menyebarkan salam. Yang kelima, orang yang terbaik di hadapan Allah ketika bertikai dengan saudaranya adalah orang yang mengawali dengan salam. Ini faidah yang sangat berharga, yang begitu agung. Yang keenam, hendaklah kita saling perhatian dengan saudara kita. Ya, tidak boleh menjadi manusia yang cuek. Yang ketujuh, terakhir, ada dua hasad yang diperbolehkan di dalam Islam, ya faidahnya. Ya, dan kita sudah mengambil faidah ini. Sesungguhnya ada dua hasad dan kita sudah mempelajarinya. Baik, alhamdulillah telah selesai hadis ke-35 atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.